maromonan eh. Aduh, salah pindah lagi tadi. Balik hitam, balik hitam kasang lepas. Sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Para romo, para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari yang penuh sukacita ini, kita berhimpun bersama untuk merayakan misa perdana saya yang beberapa hari lalu telah menerima rahmat tabisan imamat oleh Monsinyur Edwardus Martinus Seduh. Perayaan ini adalah ungkapan syukur atas karya Allah yang memilih, memanggil, dan mengutus saya sebagai seorang gembala baru bagi gerejanya. Bacaan suci yang akan kita dengarkan pada hari ini dalam Injil Lukas mengisahkan tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dalam doanya yang penuh pergulatan, Yesus berkata, "Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Kalimat inilah yang menjadi moto imamat saya dan menjadi pedoman dalam persiapan panggilan saya. Bahwa pelayanan seorang imam adalah kesediaan
untuk selalu mencari dan melakukan kehendak Allah, meskipun harus melalui jalan salib dan pergumulan. Moto ini mengingatkan kita bahwa imamat bukan pertama-tama tentang kehendak atau rencana manusia, melainkan tentang ketaatan pada rencana dan keselamatan Allah. Dengan merayakan Ekaristi Kudus ini, kita bersyukur atas ketaatan Yesus yang membawa keselamatan, sekaligus mendoakan agar saya senantiasa setia meneladani Kristus, Sang Imam Agung. Marilah kita memasuki perayaan suci ini dengan hati gembira, penuh syukur, sambil memohon rahmat Tuhan agar kita pun dimampukan untuk berkata seperti Yesus, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Mari kita dengan penuh kerendahan hati menyesali segala kesalahan dan dosa kita, seraya memohon ampun dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan lain-lain. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Tuhan Maria, kepada Maria dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian saya Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
kehidupan kekal. Putramu Yesus bersabda kepada para rasul, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kami mengucap syukur dan pujian atas karya agung dalam penyelenggaraan hidup kami, terutama anugerah imamat suci yang kau karuniakan kepada kami, hamba-Mu ini. Kami mohon, semoga kasih-Mu yang tanpa batas selalu menyertai, agar dapat menjadi pewarta sabda Putra-Mu dan menjadikan orang-orang yang kami layani sebagai pengikutnya yang setia dalam iman, harap, dan kasih. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Amos. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Celakalah orang-orang yang merasa aman di Sion, yang merasa tentram di gunung Samaria. Celakalah orang yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya. Celakalah orang yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah hiruk pikuk pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas, dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta
menegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Hai engkau manusia Allah, jauhilah semua kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, untuk itulah engkau telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang memberikan kesaksian yang benar, di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut dan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira selempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, yang baca Injil tadi hampir kembar dengan saya, sehingga kamu jangan bingung. Baik, selamat sore untuk kita semua. Apa kabar? Baik. Apa itu baik? Bahagia aku ikut Kristus. Romo Frankie sudah bahagia, dia sudah ikut Kristus. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Mama Bara yang terkasih, Romo Frankie yang berbahagia, para imam baru, rekan-rekan imam, keluarga imam baru, para frater, para suster, ini ame ajikae tukabelah lesawe, Bu Yesus wa mesu untuk kita semua. Masih kenal saya, orang Lekebai? Tidak, suara kecil sekali. Baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersama Romo Frankie sebagai imam baru kita mau melambungkan puji dan syukur kepada Tuhan atas rahmat tabisan suci yang telah Ia terimanya. Tabisan adalah hadiah sekaligus tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Tuhan tidak pernah salah dalam segala keputusannya, dan Ia mengenal dengan sangat baik orang-orang yang dipilihnya. Oleh karena itu, atas kemurahan hati Tuhan yang demikian besar terhadap Romo Frankie, maka kita patut mengangkat syukur mada kita kepada Tuhan setinggi-tingginya. Sebagai mantan pastor parokinya, saya juga sangat berbahagia atas peristiwa hari ini dan merasa terharu ketika Romo Frankie meminta untuk saya membawakan khotbah ini. Saya katakan, "Kenapa Romo? Waktu dia masih diakon, kenapa engkau meminta saya? Padahal yang memberikan engkau delegasi pertama, rekomendasi pertama itu Romo Gebi. Romo Gebi juga ada di sini. Sejak kemarin Romo Gebi datang hantar. Setelah itu Romo Kobus yang juga berjuang mati-matian.
Romo almarhum Romo Kobus berjuang mati-matian, mendukung bahkan dengan segala macam. Jadi kita doakan Romo Kobus. Saya hanya memanennya saja, dan Romo Leksi dia menjemurnya. Dan itulah sukacita kita hari ini, sukacita dan kegembiraan kita pada sore hari ini. Sejauh yang saya kenal, Romo Franky lahir dari keluarga yang sederhana. Sejak kecil ia ditinggalkan oleh ayahnya. Ia hidup bersama mamanya, Mama Bara. Mereka berjuang mati-matian, mereka berusaha mati-matian, karena mereka harus bisa lebih baik. Karena mereka berjuang untuk bisa membahagiakan hidup mereka sendiri dari apa yang sederhana, dari keluarga yang sederhana itu sendiri. Mereka berjuang. Mereka mempunyai tekad yang kuat, teristimewa Romo Franky, untuk menggapai segala panggilannya. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak kesulitan yang datang dari dirinya sendiri maupun dari luar yang harus ia lewati sejak dari pendidikannya di SDK Mogekapa ini, SDK sini, di SMP Pancasila Lekebai, di Seminari Tinggi Bunda Segala Bangsa, Seminari Menengah Bunda Segala Bangsa, Seminari Tinggi Rita Piret. Jadi sejak SD, SMP, SMA itu dalam naungan Sampukat. Maka saya juga berbangga. Saya juga berbangga. Sampukat menghasilkan yang terbaik. Jadi itu, Bapak Mama, jangan menomorduakan Sampukat. Jangan menganatirikan. Jadi itulah kekuatan yang hadir di dalam diri Romo Franky. Namun tantangan itu bukannya melemahkan dia, tetapi menjadi seperti pupuk yang semakin menguatkan, apalagi dukungan dari berbagai pihak, terutama dari mamanya sendiri, keluarganya sendiri, dari bapak, para imam. Sejak Romo Franky masuk seminari, seperti yang saya katakan tadi, Romo Gebi, bahkan sampai dengan terakhir Romo Leksi, para imam pendamping yang ada di seminari, yang ada di tempat-tempat praktek, bahkan juga kembali lagi ke seminari, dan di diakonnya di Thomas Morus, yang sungguh mendampingi dia secara khusus. Kita mendoakan mereka semua. Karena Romo Franky dan juga mamanya sendiri berjuang dengan penuh keringat dan air mata. Dia berharap, dia yakin dengan apa yang dia miliki dalam kesederhanaan itu, Mama Bara berjuang mati-matian dengan penuh tetesan keringat dan akan juga penuh dengan tetesan air mata. Seperti Santa Monica yang mendoakan anaknya menjadi Santo Agustinus. Akhirnya Romo Franky dengan tak ragu-ragu untuk menjawab ya atas panggilan Tuhan. Maka itulah yang menjadi kekuatan dia. Sehingga disitulah Mama menggenapi apa yang Tuhan katakan. Siapa yang menanam dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Lalu Romo Franky melengkapinya melalui moto imamatnya, bukan kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Sebuah refleksi yang mendalam tentang kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tetapi semua sudah Tuhan rancang. Semua ini terjadi karena Tuhan. Adeus factum est. Bapak Mama, saudara dan saudari, para imam, kita sekalian yang berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini sungguh-sungguh menyentuh dimensi paling besar dan dasar dari identitas panggilan seorang imam dan kaum beriman. Nabi Amos dalam bacaan pertama, ia adalah seorang yang berasal dari keluarga yang sederhana, bukan dari keluarga nabi. Ia adalah seorang peternak domba atau pemungut buah ara hutan pada waktu itu. Kalau kita punya bahasa sekarang itu berasal dari petani, seorang petani, seorang yang piara hewan. Itulah Nabi Amos. Dia hadir, dia lahir dari sebuah desa yang sederhana di Yehuda. Namun dalam kebesaran itu ia bisa melihat bagaimana Allah memilih dia untuk menjadi pelayannya. Allah tidak melihat latar belakang orang itu siapa, dari keluarga yang bagaimana, tetapi dari ketulusan dan kemauannya itu sendiri untuk menjadi pelayan Tuhan. Nabi Amos dalam bacaan tadi mengecam orang-orang yang hidup berfoya-foya, yang berbaring di ranjang gading, minum dari bokor. Itu para imam yang baru jangan terlalu mabuk-mabuk. Itu Nabi Amos, Tuhan mengecam. Kecaman Nabi Amos ini menjadi peringatan bagi kita semua, terutama imam baru mengenai identitas panggilan hidup kita. Mengikuti peringatan Nabi Amos, imam baru diajak untuk berpegang teguh pada visi dan misi tabisan suci kita. Visi tabisan pada hakikatnya adalah membawa semua orang pada pengenalan akan kerajaan Allah, bukan kerajaan pribadi atau kepentingan dan ambisi pribadi. Mendiang Paus Fransiskus pernah berpesan untuk menjadi gembala yang berbau domba, artinya berada di tengah kawanan gembalaan untuk mengalami, mengajak, dan mengarahkan mereka kepada Allah. Dengan demikian, misi terpenting dari seorang gembala adalah jangan pernah meninggalkan kawanan domba dalam situasi apapun. Seorang gembala harus hadir dan terlibat dalam pergulatan dan penderitaan hidup kawanan yang digembalanya. Imamat bukan pagar tembok yang melindungi kenyamanan diri kita dari jeritan atau dari penderitaan dan kesulitan umat kita. Imamat bukan status sosial yang menjauhkan kita dari pergumulan hidup umat beriman. Imamat adalah pintu di mana semua orang boleh masuk mengalami kasih Tuhan melalui keterlibatan dan pelayanan kita. Itulah yang harus menjadi kekuatan kita para imam. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada umatnya atau jemaat dari Timotius untuk mengejar keadilan, ibadah, iman, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan dalam tugas pelayanan. Rasul Paulus berkata, "Bertarunglah dalam pertandingan iman yang benar dan raihlah hidup yang kekal." Ungkapan ini hendak memberikan semangat kepada imam baru bahwa menjadi imam dalam tanda kutip adalah sebuah pertarungan. Sebagaimana sebuah pertarungan, seorang imam harus mempertaruhkan hidupnya sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan dan memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Allah. Imamat bukan saja untuk dijaga, tetapi juga untuk dipertaruhkan dalam medan pergulatan dunia, agar seorang imam memenangkan hati banyak orang yang harus kita menangkan dalam seluruh pergulatan hidup kita. Kemenangan seorang imam hanya akan terwujud jika dalam pertarungan ia memegang senjata iman, kasih, dan pengabdian yang tulus dan total. Harus diakui bahwa di awal perjalanan imamat ini, imam baru pasti memiliki ketakutan, kecemasan, dan rasa kurang mampu. Hal ini wajar, namun saya yakin seorang petarung sejati biasanya akan mengenali teknik dan strategi bertarung saat berada di medan tempur. Romo Franky sungguh bertarung. Dia mengenal, dia tahu bagaimana ia harus berjuang di medan pertempuran. Walaupun di dalam keadaan sakit, dia yakin, dia percaya Tuhan akan menghendaki dia. Dia percaya doa yang ia ungkapkan. Dia percaya, dia yakin akan doa dari mamanya sendiri.
Di medan pelayanan, imam baru mesti selalu menatap ke langit dan mengucapkan dengan hati yang tulus, moto tabisanmu, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kata-kata ini mesti terpaut atau senantiasa menjadi harus kekuatan engkau sendiri dari lulung hatimu, agar engkau senantiasa menjadi imam yang rendah hati, mampu melayani, bergulat dalam hidup dan pelayananmu, walaupun ada tantangan dan kesulitan yang harus engkau hadapi. Bapak, Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil kita dihadapkan dengan momen paling dramatis sekaligus tragis. Yesus di Taman Getsemani berdoa dalam pergulatan batin yang mendalam agar cawan penderitaan berlalu daripadanya. Yesus sendiri mengalami momen paling menakutkan menjelang episode akhir karya pelayanannya. Keinginannya untuk mempertaruhkan hidup di hadapan orang banyak, teristimewa ia berjuang dengan segala kabut pekat penderitaan untuk menakutkan kembali segala peluh kasih dan kebaikan itu sendiri. Dia berharap dan dia yakin akan dirinya. Untuk itu, Bapak, Mama, saudara dan saudaraku yang terkasih, sejak Romo Franky kembali top dan dia di bangku atau tingkat 5 pada waktu itu, dia mengalami penderitaan yang hebat, sakit. Akhirnya Bapak Uskup minta kembali kepada dia supaya ia kembali untuk top ulang. Sudah ada SK. Saya sudah terima waktu itu, Bapak Uskup meminta saya untuk mendampingi dia supaya dia bisa sembuh dari penyakitnya itu dan dia melanjutkan kembali. Tetapi sebelum Romo Franky datang untuk bertugas bersama saya di Lekebai, ada mujizat yang besar, yakni Romo Franky kembali sembuh, kembali sehat. Banyak orang senantiasa sudah kecewa, teristimewa mamanya sendiri. Tetapi dengan kekuatan dan doa, mereka percaya itulah kehendak Tuhan. Tidak ada orang yang pernah tahu. Untuk itu Bapak, Mama, saudara dan saudaraku yang terkasih, pada titik ini sebuah kata-kata itu, yakni kata-kata doa itu terucap dari mulutnya Romo Franky. Seperti apa yang Tuhan Yesus doakan pada waktu itu. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Selain itu, Getsemani adalah tempat perjumpaan yang intens antara manusia dan Allah dalam doa. Yesus yang mengalami ketakutan dan penderitaan, namun tidak lari, tetapi berlutut dan berdoa. Untuk itu, Romo Franky, engkau pun sebagai imam dipanggil untuk menjadi pendoa. Harus mampu dengan segala pergulatan hidup umat kita, harus senantiasa mendoakan mereka. Dalam setiap perayaan Ekaristi harus mempersembahkan doa-doa itu. Bukan hanya roti dan anggur, tetapi juga seluruh jerih lelah, duka cita, dan harapan umat Allah. Imam baru, yakni Romo Franky, memilih doa Yesus sebagai moto tabisannya. Pemilihan moto ini tentu melewati berbagai macam tantangan dan refleksi, seperti yang saya katakan tadi. Refleksi yang panjang dan mendalam. Melalui moto itu, imam baru hendak mengikuti jejak sang pentarung sejati, Yesus Kristus itu sendiri. Sebagaimana Yesus telah menyelesaikan pertandingan iman dengan penuh pengorbanan, maka imam baru Romo Franky pun harus berjuang memulai dan memaknai perjalanan imamatnya dengan bercermin kepada sang guru, Yesus itu sendiri. Dalam karya pelayanan, imam baru harus tahu atas segala kesulitan, harus mencoba untuk berjuang. Pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan, pasti ada ketakutan berbagai macam hal lainnya. Tetapi ingatlah, Yesus telah menempuh dan melewati jalan yang sama. Meski secara khusus manusiawi, Yesus pernah mengalami ketakutan sampai ia mengucapkan doa, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi.
Namun pada akhirnya setelah kebangkitan ia pun berkata, "Jangan takut, aku telah mengalahkan dunia." Untuk itu Bapak Mama, saudara dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan tadi mengingatkan sekali lagi kepada kita semua, teristimewa kepada imam baru. Yakni, pertama, meninggalkan ego dan kenyamanan pribadi, seperti yang dikecam Nabi Amos tadi. Yang kedua, berjuanglah terus-menerus dalam iman, seperti pesan Paulus kepada Timotius tadi. Dan yang ketiga, berserahlah total kepada kehendak Bapa, seperti Kristus di Getsemani. Itulah yang harus menjadi kekuatan engkau sendiri, Romo Franky. Papa Mama, saudara dan saudaraku yang terkasih, misa perdana ini mengajak kita semua untuk ikut serta mendukung imam baru dengan doa dan kasih. Imam dipanggil untuk melayani Kristus yang taat sampai mati, dan kita pun dipanggil untuk berjalan bersama Dia, agar karya keselamatan Allah nyata dalam hidup umat beriman yang akan dilayaninya. Akhirnya, profesiat untuk imam baru, selamat menjalankan tugas dan pelayananmu sebagai cinta pertamamu di Paroki Santo Yosef Katedral. Kita mendukung imam baru ini dengan doa-doa kita, agar ia tetap setia pada moto hidupnya, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Semoga ia menjadi gembala yang rendah hati, berani dan penuh kasih, yang selalu siap membawa umat menuju keselamatan. Bapak Mama, saudara dan saudari umat beriman, para imam, saya menutup permenungan ini dengan sebuah pantun. Bukit Magekoba dapat kudaki, demi sekuntum bunga melati. Romo Franky kini jadi pelayan sejati, setia selalu sampai mati. Doa Anggae memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akui iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, Maria, yang menderita sengsara dan dicarikan maafan dari makan. Doa umat. Bapa yang maha baik dan maha murah, Engkau mengasihi manusia dengan mengutus putra-Mu dan mengharapkan manusia hidup menurut semangatnya. Terdorong oleh semangat yang sama, kami ingin memanjatkan doa-doa permohonan kami. Bagi para pemimpin gereja dan negara, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat kebijaksanaan kepada para pemimpin gereja dan negara kami, agar dalam menunaikan tugas senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kerajaan Allah, cinta kasih, kejujuran, dan keadilan. Mampukanlah mereka untuk memberi kesaksian hidup yang baik dan benar, dan menjadi duta persatuan bagi umat dan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi imam baru RD Franky Nandus Budu, ya Bapa, limpahkanlah berkat-Mu atas imam baru RD Franky Nandus Budu, agar senantiasa setia
dan semangat dalam menjalankan tugasnya sebagai imam, nabi, dan raja. Mampukanlah ia agar tetap menampakkan wajah Kristus, Putramu, lewat seluruh hidup dan karyanya, sehingga namamu senantiasa dimuliakan dan semakin banyak orang diselamatkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga dari imam baru, ya Bapa, ganjarilah segala ketulusan hati keluarga karena telah mempersembahkan putra mereka untuk menjadi imam, pelayan sabda, dan saksi cinta kasih-Mu di tengah dunia. Dengan rahmat kesehatan, kegembiraan, kesuksesan, penghiburan, dan kekuatan-Mu. Anugerahkanlah kedamaian bagi mereka, sehingga mereka dapat menikmati buah imamat dari putra mereka dengan hidup rukun dan damai. Marilah kita mohon. Bagi segenap anggota keluarga yang telah meninggal dunia, ya Bapa, ampunilah dan bebaskanlah segenap anggota keluarga dari imam baru, secara khusus keluarga Magekoba, Mokekapa, Lekebai, Feondari, Detumuku, dan yang telah meninggal dunia dari dosa dan kesalahan mereka. Bangkitkanlah mereka dari kematian kekal dan ganjarilah segala amal bakti mereka dengan sukacita abadi di tanah air surgawi-Mu. Marilah kita mohon. Bagi panitia perayaan Ekaristi syukuran tabisan, ya Bapa, semoga hati, pikiran, dan tenaga dari semua anggota panitia dan keluarga yang dengan penuh perhatian telah mempersiapkan seluruh perayaan syukur ini dianugerahi rezeki yang berlimpah dalam segala pekerjaan dan usaha mereka, serta di dalam hidup berumah tangga dan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Bagi para penjasa, penderma, dan orang tua asuh, ya Bapa, anugerahilah para penjasa, penderma, dan orang tua dari imam baru, rahmat kesehatan, kegembiraan, penghiburan, dan kekuatan dalam hidup. Lindungilah dan berkatilah setiap usaha dan karya mereka, dan mampukanlah mereka untuk terus mengamalkan cinta kasih-Mu bagi sesama yang masih membutuhkan bantuan. Dan anugerahilah sukacita dan istirahat kekal bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan ini, ya Bapa, anugerahilah kami semua yang hadir dalam perayaan ini dengan rahmat keterbukaan hati terhadap sabda-Mu, ketekunan dalam doa, tanggung jawab dalam tugas, kesetiaan mendengarkan sesama, kerendahan hati, dan kebijaksanaan dalam mengambil sikap, serta pembawa damai bagi semua orang. Mampukanlah kami untuk menjadi saksi Kristus Putra-Mu yang setia dalam tugas dan karya kami masing-masing. Marilah kita mohon. Demikian ya Bapa, doa-doa permohonan kami. Sudilah Bapa mendengarkan dan mengabulkannya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih. Sesaat lagi bahan persembahan dihantar ke altar kurban. Imam baru akan menerima dan mempersatukannya dengan kurban yang luhur dan tersuci, tubuh dan darah Kristus. Mari kita bersatu hati menghantar persembahan ke altar Tuhan, diiringi nyanyian dan tarian. Santo, kenia mangimono rawat tengrengang. Santo, kenia mangimono rawat tengrengang. Kami foto mati diat beli amang santo. Mangimono rawat tengrengan. Santo, mangimono rawat tengrengan. Mangimo, imono rawat tengrengan. Mangimo, diat beli amang santo, nani amang imono rawat tengrengan. Diat beli amang santo, nani amang imono rawat tengrengan. Nani amang imo pasingal narang kami. Nani amang imo. Diat beli amang santo, nani amang imono rawat tengrengan. Diat beli amang santo, nani amang imono rawat tengrengan. Yesus kami tebong, nani amang imo. Diat beli amang santo, nani amang imono rawat tengrengan. Diat beli amang santo, nani amang imono rawat tengrengan. Diat beli amang santo, nani amang imono rawat tengrengan.
melihat beliau mengsentuh dan ia menghimono rawat tengkringan. Manggae simo saile ola tu kami suku buku iwadu manggae berkas saile ola tu kami bagas saja emale Manggae simo saile ola tu kami suku buku iwadu manggae berkas saile ola tu kami bagas saga emale Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita dapat diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, terimalah persembahan dan doa syukur kami pada perayaan ini. Kami mau menyerahkan diri ke dalam penyelenggaraan. Kuatkanlah hamba-Mu yang mempersembahkan diri dengan cinta-Mu sendiri, agar dapat berkembang dan menghasilkan buah berlimpah. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami
menyediakan bagi putra-putramu perjamuan Paskah. Mereka memimpin umatmu yang kudus dengan cinta kasih, menjamu mereka dengan santapan sabda dan menguatkan mereka dengan sakramen, sambil menyerahkan hidupnya bagi keselamatan saudara-saudaranya. Mereka berusaha menjadi serupa dengan Kristus sendiri dan tetap teguh menyaksikan iman dan cinta kepadamu. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji-Mu ya Tuhan dengan gembira bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli, caeli et terra, gloria Tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Benedictus qui regnit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Efbaldus, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, terutama keluarga besar dari Romo Franky, Bapak Ambrosius Moa, Bapak Filipus Ngare, Mama Maria Sare, Mama Regina Rengo, Nenek Gole, Nenek Jere, Bapak Paulus Gole, Bapak Petrus Kanga, Mama Maria Muja, Nenek Lucy, Bapak Yohanes Sedu, Mama Maria Ana, Romo Yakobus Soba, Diakon Handri Hambu, Nenek Nikolaus Nura, Teresia Jao, Nenek Lucia Welu, Bapak Cornelis Lera, Bapak Nikolaus Nipo, Bapak Robertus Mari, Bapak Simon Wora, Bapak Paulus Kota, Dedek Alosius Alo, Irna, Dedek Kristianus Nura, Bapak Bernardus Wele, Nenek Marta, Mama Angela, keluarga besar Rate Kalo, keluarga besar Detumuku, dan semua orang yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Mari kita saling membagi salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak bersalah dan saudara-saudara, tapi kami tetap bilang saja akan saya akan sembuh.
Imam baru akan menerimakan komuni kepada keluarga dan seluruh umat. Makanlah dan minumlah tawaran yang dari Allah Bapa kita. Tanda cinta kasih-Nya kepada kita umat-Nya. Tubuh Kristus diberikan menjadi makanan. Yang makan tubuh ini akan hidup selamanya. Makanlah dan minumlah tawaran yang dari Allah Bapa kita. Tanda cinta kasih-Nya kepada kita umat-Nya. Kecemasan Tuhan mendampingi. Bila kita bersama makan perjamuan roti. Makanlah dan minumlah tawaran yang dari Allah Bapa kita. Tanda cinta kasih-Nya kepada kita umat-Nya. Umat selalu berada di belakang romo
yang selalu mendukung Romo dalam situasi apapun. Sekali lagi, atas nama Patroki Santa Maria Immaculata Gebai, kami menyampaikan provisiat kepada Romo Franky Budu. Semoga imamat yang baru saja diterima boleh berbuah dalam karya pelayanan, menjadi saluran berkat serta menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih di tengah umat dimanapun Romo bekerja, sesuai dengan SK penempatan dari Bapak Uskup Maumere. Romo Franky, selamat berkarya, doa kami menyertaimu. Sekian dan terima kasih. Bapak Ketua BPP Santa Maria Immaculata Gebai, saya minta tampil ke depan bersama dengan imam baru Romo Franky Budu. Baik Romo Franky Budu, ini adalah persembahan dari umat sebagai kado untuk Romo Franky Budu. Umat memberikan dengan hati solidaritas dari hati yang paling dalam. Umat selalu mendoakanmu, semoga selalu diberi kesehatan, rahmat yang berlimpah dan umur yang panjang. Karena itu, terimalah persembahan hati umat ini dengan kado yang sangat sederhana ini. Baik, Saudara saya perintahkan Bapak dulu. Ini waktu dia supaya tidak nasihat sering perintah. Sehingga waktu acara kami sediakan untuk dia sambutan, kami menangis semua. Baik, tadi Romo Otto membuka dengan menutup pemilu dengan pantun. Saya juga ada pantun untuk kalau garis. Beli alpukat di bagi kota, alpukat diolah minum dengan soda. Walaupun banyak rintangan dan cobaan, Franky Budu tetap kita berikan. Kita kasih apapun. Selanjutnya kita dengarkan sama-sama sambutan dari Sang Gubernur. Romo Franky, satu kesempatan. Oke, selamat malam kita semua. Saya sudah susun rambut tadi 3 halaman tadi, tapi karena situasi saya Ayla selalu. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini hari benar-benar terjadi. Ini moto ini bukan hanya sekedar moto, tapi benar-benar terjadi dalam hidup saya selama saya kecil sampai saat ini. Yang saya hormati Pastor Franky Gebai, Romo Esi, yang saya hormati Ketua DPP dan anggota dari Provinsi Santa Maria Immaculata Gebai, para imam konselor, ke-11 teman-teman saya, imam baru, yang saya hormati Bapak Desa Gira, Bapak Polis, mungkin Bapak Camat, Camat Monggo, dan Kepala Desa Kecamatan Monggo yang sempat hadir pada kesempatan ini, para orang tua asuh dari Larangtuka, Monggo, Inde, Maumere, Gita,
yang sempat hadir pada kesempatan ini. Saya ingin menceritakan sedikit terjadinya misa perdana di tempat ini. Yang pertama, selama saya menempuh pendidikan sudah banyak mengalami tantangan. Tapi untuk yang saat yang begini saya sudah kaget lagi yang begini. Saya tidak ragu. Bersyukur, saya sangat bersyukur karena saya memilih moto ini dan terjadi. Terima kasih banyak Tuhan karena Engkau baik dan selalu menampingi saya. Walaupun sakit, sempat ditolak dan segala macam, saya sudah lewat semua. Dan mungkin ini ke depan lebih besar lagi dan saya akan ada di semuanya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Tabisan Diakon, Syukuran Tabisan Diakon, Syukuran Tabisan Imam, dan pada saat ini bisa perdana, yaitu Ketua Panitia Kang Arnold, dan mewakili keluarga, Wakil Bapak Karim, dan Bendahara Ibu Ebe. Dan terima kasih juga untuk semua seksi-seksi yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan acara Syukuran Tabisan Diakon dan acara Tabisan Imam serta misa perdana pada hari ini, yaitu sesi liturgi yang diketuai oleh Ibu Ros, Ibu Nice, Suster JDS, Suster Jelatix, Pak Wempi, Pak Charles. Sesi perlengkapan Om Martin, Evanus, dan anggota-anggotanya. Sesi konsumsi Mama Ros, Tante Dewi, dan keluarga besar dari Mungkapa, Magikoba, dan Borsoko yang sudah bekerja keras memberikan yang terbaik untuk kita pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Kepala SDK Mungkapa yang sudah memberikan izin tempat ini untuk kita mengadakan acara Syukuran Tabisan Diakon pada saat ini. Untuk guru SDK Mungkapa, para peserta didik SDK Mungkapa, keluarga besar SDK Legubai yang sudah menampilkan yang terbaik dari penerimaan kembali sampai hari ini, berambil dari SDK Legubai, SMP Kapan Sisila Legubai, alumni saya. SD selanjutnya dari keluarga besar Jondari, keluarga besar Mungkapa, Magikoba, dan Borsoko Legubai, serta Momere yang sudah hadir dan turut berpartisipasi dalam menyukseskan acara pada kesempatan ini. Terima kasih banyak untuk dukungan secara moral maupun secara finansial untuk sukseskan acara ini, dan sebelumnya pada saat saya menjalani masa pendidikan saya di seminar menengah maupun seminar tinggi. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada almarhum Romo Yakobus Soba yang sudah memberikan jalan kepada saya untuk boleh menikmati pendidikan yang terbaik, yaitu di seminar tinggi, dan sampai saya berada di detik ini. Terima kasih banyak almarhum Romo Yakobus Soba. Terima kasih juga untuk Romo Gedi yang sudah mendukung saya sejak saya seminar menengah sampai seminar tinggi waktu di Kabupaten. Terima kasih untuk Romoto yang sudah bersama saya, mendampingi saya. Romoto tahu persis saya punya hidup, saya punya pengalaman, dan lain sebagainya. Terima kasih Romo untuk dukungan, doanya, untuk nasihat, motivasi, dan ketulusan hatinya dalam membantu saya untuk menempuh pendidikan dan sampai saya jadi imam pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Romo. Walaupun sudah pindah, tetapi masih semangat untuk membantu umat Protestan Ramadan yang berada di Bali. Terima kasih banyak Romo. Dan saya cerita sedikit kejadian yang banyak tantangan sekali sampai saat ini. Yang pertama, mayoret saya sebenarnya mayoret yang kejemputan kemarin itu sudah latihan sudah oke,
tiba-tiba terkena kecelakaan, motor tabrak, masuk rumah sakit, dan minggu kemarin sudah pulang. Itu anaknya Padus. Yang kedua, Romo Queen, pendamping OMK, yang sebenarnya Bapak Pula sebenarnya hari ini harus hadir, dan kemarin juga sudah berada di paroki, tetapi bersama masuk rumah sakit. Yang berikut, anak-anak OMK yang dibantu oleh GSJ Kita Sumatera, yang bantu saya untuk tenor bahas itu. Persiapan untuk general di Pastoran mengalami kecelakaan dan semuanya luka. Dan yang terakhir pada malam ini, di kejadian kita tidak bisa prediksikan, tetapi inilah kehendak Tuhan. Saya menyerahkan semuanya. Jangan pernah takut, dan saya menerima semuanya dengan hati. Dan yang paling terakhir, terima kasih banyak untuk keluarga besar Paroki Santo Thomas Ngurus Madere. Terima kasih. Walaupun hanya 3 bulan di Paroki Santo Thomas Ngurus, tetapi kehadiran mereka sangat luar biasa. Mulai dari anggota KOR, DPP Paroki, Romo, dan Kabupaten yang sudah mendukung saya dalam panggilan ini. Terima kasih banyak untuk doa-doanya, motivasi serta nasihat yang sudah diberikan oleh Bapak Romo Boni dan Bapak Romo Boni serta Kabupaten. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk DPP Paroki Santo Thomas Ngurus beserta jajarannya. Terima kasih juga untuk Seminari Bunda Segala Bangsa dari Pesis Lama, Romo Raymond, Romo Lian, Ibu Guru dari Bunda Segala Bangsa yang sempat hadir pada kesempatan ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan selama 2 tahun di Seminari Bunda Segala Bangsa. Banyak pengalaman yang saya dapat di sana, sehingga saya semakin lebih baik. Terima kasih juga untuk para orang tua asuh yang boleh jauh-jauh datang dari Mapungo, dari Larang Tukang, dari Inde, untuk boleh mendukung saya dalam panggilan ini. Terima kasih banyak untuk dukungan dan doa-doanya. Terima kasih juga untuk semua panitia yang sudah bersusah payah mendukung saya dalam panggilan ini, khusus untuk acara kita pada malam hari ini. Om Bos, sekarang untuk acara, sesi perlengkapan, sesi pembantaian, Edopi dan kawan-kawan yang dari Mekapa, terima kasih. Dan Edoni, sesi perlengkapan, terima kasih Bapak Indo. Seksi Humas, Adi, Edmond, Apong, Kairi, Kayono, terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih juga untuk seksi-seksi yang lain sudah mendukung saya, terutama untuk acara kita pada malam hari ini. Saya mohon dukungan dan doanya untuk perjalanan panggilan saya selanjutnya, secara khusus pelayanan saya di Paroki Katedral Santo Yosef Maumere. Teman-teman kita terus-menerus, walaupun saya jauh atau tidak di terus-menerus, tapi saya akan selalu hadir untuk teman-teman edukator semua. Itu saja. Terima kasih banyak untuk semua keluarga besar, semua tamu undangan yang sempat hadir, semua saja yang mendukung dalam panggilan ini secara khusus untuk acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Tuhan selalu memberkati saya, selalu jaga kita semua. Terima kasih banyak. Baik, kita sama-sama sudah mendengarkan banyak hal, cerita, sedih, duka, dan semua perjuangan dari Sami Belari.
Saya lihat orang ini masih bisa tolerir untuk urusan Kampung Tengah, tapi cuaca atau suasana ini buat kita lapar. Untuk itu yang dikonsumsi dan pramu tadi, saya bilang apa? APK ke belakang.